Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Pernah nggak ibu bisa bedakan, ya, pernah ketemulah kalimat yang sering kita dengar, bedakah antara kebenaran dengan pembenaran? Beda. Apa yang menyebabkan kebenaran dan pembenaran, atau yang samanya di mana, perbedaannya di mana? Oh, sing kencang, apa-apa, sing kencang. Ya Bu, monggo Bu. Gak apa-apa Bu. Kebenaran adalah kebenaran adalah benar yang ditetapkan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Kalau pembenaran mencari alasan agar dibenarkan. Nah, kalau kebenaran itu adalah sumbernya satu, kalau pembenaran itu banyak. Benar kan? Si A buat saya ngerokok benar. Aku seneng kok. Orang rokok mumet. Loh iya. Jare aku ngerokok ki bener. Wong maune ngantuk jadi orang ngantuk. Ya kan? Wong iku sing seneng ngerokok. Bener. Tapi menurut yang satu, wah enggak. Aku ngerokok malah ganggu kalau kerja, asapnya bikin pedes di mata. Buat aku nggak bener. Nah, jadi pembenaran adalah itu dikaitkan dengan perasaan manusia, dibungkus dengan benar sesuai dengan kepentingannya setiap orang. Maka ada 10 orang dengan satu masalah akan terjadi perbedaan pendapat. Hati-hati. Itulah perbedaan antara kebenaran dan pembenaran. Nah, ini ada tes 3 orang buta. Yang namanya orang buta mesti nggak ngelihat. Maka dia punya alat bantu dengan tangan. Orang buta itu biasanya dibantu dengan tongkat, ya. Barangkali takut nabrak apa gitu, tongkatnya dia kretek. Kalau ada sungai ya dia nggak jadi jalan. Kalau ada benda nggak jadi jalan, takut nabrak. Maka biasanya dengan alat bantu seperti itu. Nah, ini ada tes untuk memberikan simulasi bahwa pembenaran itu berbeda kepada setiap orang tergantung kepada pengalaman orang itu sendiri. Yang buta pertama disuruh maju. Hei Fulan, coba tolong maju. Itu di depan ada seekor gajah. Tolong Anda definisikan gajah itu seperti apa. Maka orang buta yang pertama maju. Maju. Lah, orang yang pertama ini maju menyentuh gajah bagian perutnya. Nah, wes ya. Sudah cukup? Balik. Ayo yang kedua, majulah si buta yang kedua. Pas maju, jalannya miring-miring. Nggak ke tengah. Jatuhnya ke belalai. Gajah kok kayak gini ya.
Udah, dengan waktu yang sama maka balik. Kemudian yang buta ketiga maju, silahkan maju, jalannya agak mencong sedikit, jatuhnya ke kuping, pegang kuping. Begitu dikumpulin orang tiga tadi, ayo yang pertama ngomong, gajah itu seperti apa? Kira-kira ngomong apa kira-kira? Pak, saestu kulo nyekel dewi, ngalami dewi, nun sewu, kulo ngomongin ngopo nggih, mboten sakit basa, biar agak nyampe. Gajah niku tak cekel koyo langit-langit tembok sing gede. Oh ngono. Ya wis. Ini balik. Ayo sing nomor loro maju. Ngomong kok. Gajah iki kaya ngopo? Sungguh Pak, saestu temenan aku nyekel gajah iku kaya selang blangwir. Wah. Dawa. Ngono kan? Kok kaya selang ngono ya gede. Panjang. Ya. Terus yang ketiga dipanggil. Wah, gajah itu kayak tampa, lebar, tipis. Kira-kira tiga orang itu salah atau benar? Ini kita belajar dari itu. Benar semua. Gue ngalamin kok. Sampai sumpah-sumpah. Sampai sumpah-sumpah. Benar semua. Maka dalam Islam, dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Mungkin kita sekarang belajar Islam baru megang ekornya. Islam kita mungkin baru megang ekornya. Belum kepala, belum perut, belum belalai, belum matanya. Padahal yang namanya gajah itu dari ekor sampai belalai. Kalau yang ngaji belajarnya toharoh terus, maka dia akan pandai dengan toharoh. Maksud dari toharoh itu apa? Ya hanya untuk bersuci dalam sholat. Sholat itu apa? Ya wis, sholat yang ngono wae. Padahal yang namanya Islam itu udkhulu fis-silmi kafah. Kalau digambarkan Islam itu bagaikan pohon, pohon terdiri dari akar, akar terdiri dari setelah akar ada batang, setelah batang ada ranting, cabang, ada daun, dan pohon itu berbuah, buah itu bisa bermanfaat buat orang yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kita sebuah pohon yang kokoh, yang memberikan manfaat buat orang lain, dengan kuatnya batang, maka kita sudah termasuk kafah. Itu contoh. Jadi yang namanya gajah, dari ekor, kepala, kaki, belalai, dan semua yang ada di anatomi gajah, itulah yang namanya gajah secara keseluruhan. Maka Islam diperintahkan oleh Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan. Nah, kita belajar setiap Sabtu malam Ahad ini dalam rangka menelusur gajah, menelusur pohon, agar kita menjadi kafah. Tahun berapa? Ya nggak ngerti. Belajar aja terus. Amalkan. Belajar, amalkan. Kalau kita belajar setiap hari tanpa ada diamalkan, berusaha untuk mengaplikasikan, sama dengan keledai yang membawa kitab tapi tidak pernah membaca. Subhanallah, sia-sia pekerjaan kita. Maka Allah akan memperhitungkan amal soleh seseorang, di samping dia juga didasari dengan iman, wa amilus soleh, dibarengi dengan amal soleh, bukan ilmu. Ilmu adalah landasan untuk beramal soleh. Amal soleh tanpa ilmu tertolak. Gitu.
Maka proses ilmu yang kita lakukan malam hari ini adalah untuk menjadi dasar kita di dalam beramal soleh, supaya hujah kita bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup ya, nggak ada yang nanya lagi ya, jam 9:05 tuh. Yuk kita tutup dengan kita baca kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.